Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Aulia Ilmiawati, MSI, selaku dosen praktikum analisis pangan, serta Kak Muhammad Jihan dan Kak Livia selaku asisten dosen analisis pangan. Izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Divi Ilham sebagai moderator kelompok 6 yang akan memandu kegiatan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu perbandingan metode Mohr potensiometri dan metode Volhard pada penentuan kadar garam mineral pada zaitun yang berasal dari jurnal utama Validation of Mohr's Titration Method to Determine Salt in Olive and Olive Brine. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nadilah Rahmawati Amida sebagai pemapar metode, Salsabila Divi Ilham sebagai moderator dan pemapar pendahuluan dan kesimpulan. Ada yang ketiga Victoria Aji Surya Perdana sebagai pemapar hasil dan pembahasan. Yang keempat ada Yosia Hana Teresia sebagai pemapar hasil dan pembahasan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Virgin olive oil atau minyak zaitun murni adalah minyak yang didapatkan dari buah pohon zaitun, Olea europaea L, dengan cara mekanik atau secara fisik lainnya, dengan kondisi tertentu dan dalam suhu tertentu. Kandungan buah zaitun terdiri dari kalori 115 kilokalori, karbohidrat sebesar 0,3 gram, air sebesar 80%, protein sebesar 0,8 gram, gula sebesar 0 gram, vitamin A sebesar 20 mikrogram, vitamin C sebesar 0,9 mg, vitamin E sebesar 1,65 mg, vitamin K sebesar 1,4 mg, dan mineral sodium sebesar 735 mg. Zaitun juga mengandung mineral natrium yang mampu membantu tubuh tetap terhidrasi. Selain itu, natrium juga dapat menjaga tekanan darah normal. 735 mg natrium ditemukan dalam buah zaitun. Fungsi dari natrium tersendiri adalah membantu dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, berperan dalam kerja otot dan saraf, dan menjaga tekanan pada darah. Sejumlah besar natrium banyak terkandung dalam natrium klorida yang digunakan dalam banyak proses industri. Metode yang akan digunakan pada penentuan kandungan natrium klorida pada sampel percobaan adalah metode Mohr. Metode Mohr merupakan salah satu bentuk metode titrasi argentometri, yaitu metode titrasi untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan pembentukan endapan bersama ion Ag+. Metode titrasi Mohr diterapkan dalam penelitian ini karena metode ini banyak digunakan untuk analisis garam dalam zaitun. Yang kedua ada metode potensiometri. Metode potensiometri digunakan untuk mengukur potensial sel, pH, dan menentukan konsentrasi dalam suatu larutan elektrolit. Potensiometri adalah suatu metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif yang berdasarkan prinsip elektrokimia untuk menentukan konsentrasi NaCl pada sampel. Dan yang terakhir ada metode Volhard. Cara metode Volhard ini didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi 3 untuk meneliti ion tiosianat berlebih. Metode Volhard dilakukan dengan cara pembentukan ion kompleks berwarna, dan pada akhir titrasi akan terbentuk ion kompleks yang berwarna coklat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan metode Mohr dengan metode pendukung seperti metode potensiometri dan Volhard sebagai pemilihan metode terbaik dalam penentuan mineral NaCl dalam minyak zaitun. Selanjutnya, pemaparan metode yang akan disampaikan oleh Nadilah. Kepada Nadilah, dipersilakan. Baik, terima kasih Salsabila Divi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, yaitu ada analisis garam dengan metode titrasi Mohr. Untuk analisis garam dengan metode titrasi Mohr dapat dilakukan dengan aliquot diambil sebanyak 1 mili lalu dimasukkan ke dalam
labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan sebanyak 0,5 mili indikator kalium kromat. Kemudian dititrasi dengan larutan AgNO3 hingga terbentuk perubahan warna dari merah hingga coklat pucat. Lalu perubahan warna tersebut harus konstan selama 30 detik. Kemudian volume larutan AgNO3 yang terpakai dicatat. Slide selanjutnya. Kemudian terdapat metode perbandingan dalam hal ini yaitu metode titrasi potensiometri, di mana metode tersebut dilakukan sampel uji ditimbang sebanyak 0,01 gram, kemudian ditambahkan dengan 50-100 ml air deionisasi panas dengan suhu 70 derajat plus minus 5 derajat Celcius selama 30 detik. Kemudian homogenat dipindahkan secara kuantitatif ke dalam gelas kimia berukuran 200 ml yang berisi batang pengaduk dan air deionisasi yang ditambahkan hingga tanda 100 ml. Kemudian diikuti dengan penambahan 1 mili asam nitrat sebanyak 70%. Lalu, sampel larutan tersebut dititrasi dengan larutan perak nitrat dengan konsentrasi 0,01 normalitas menggunakan titrator otomatis 848 Titrino Plus yang dilengkapi dengan elektroda perak titroda dari metrom dan buret 20 mili sampai titik ekivalen pertama sebagaimana ditentukan secara otomatis oleh perangkat lunak instrumen. Slide selanjutnya. Kemudian terdapat metode perbandingan yang ketiga yaitu metode titrasi Volhard, di mana sebanyak 10 mili sampel klorida menggunakan larutan NaCl 0,025 molar. Ditambahkan dengan larutan AgNO3 berkonsentrasi 0,025 molar sebanyak 20 mili di dalam labu Erlenmeyer hingga terbentuk larutan AgCl. Kemudian larutan AgCl tersebut ditambahkan larutan HNO3 berkonsentrasi 6 molar sebanyak 1 mili dan ditambahkan pula nitrobenzen sebanyak 1 mili lalu dihomogenkan. Kemudian larutan tersebut ditambahkan kembali dengan 10 tetes indikator Fe3+ berkonsentrasi 0,2 molar lalu dihomogenkan kembali. Slide selanjutnya. Proses titik akhir titrasi Volhard dapat ditentukan dengan dititrasi menggunakan KSCN standar hingga terbentuk larutan warna merah yang terdapat endapan putih. Proses perubahan warna tersebut dilakukan titrasi dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadila atas pemaparan metodenya. Selanjutnya adalah pemaparan pembahasan yang akan disampaikan oleh Yosia. Victoria Aji dan Yosia Hana, dipersilakan. Terima kasih buat Divi atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mineral. Mineral atau disebut juga logam terdiri dari logam makro dan logam mikro. Makro mineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Contohnya, makro mineral adalah klorida dan natrium. Mineral mikro adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil, yaitu dalam 1 mg atau mikrogram per kilogram berat badan dan mikrogram per kilogram berat badan, dan umumnya jumlahnya kurang dari 0,01% dari massa tubuh menurut WHO pada tahun 1996. Mineral mikro ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi mineral mikro esensial dan non-esensial. Mineral non-esensial contohnya adalah Ag atau perak, yang dapat ditentukan dengan metode titrasi Volhard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haji. Baik, saya akan mencoba menjelaskan mengenai mekanisme reaksi dari titrasi Moore. Yang pertama, larutan sampel
dititrasi dengan larutan AgNO3 dan ditambahkan dengan indikator K2CrO4. Kemudian, terbentuklah endapan berwarna putih yang merupakan AgCl. Lalu, AgNO3 sisa akan bereaksi dengan indikator K2CrO4 membentuk endapan perak kromat atau Ag2CrO4 yang berwarna merah keruh. Setelah semua ion Cl- mengendap dengan sempurna, kelebihan 1-2 tetes larutan AgNO3 akan bereaksi dengan ion kromat membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah. Dan berikut ini ada reaksi kimianya, yaitu kation Ag+ ditambah dengan anion Cl- akan membentuk AgCl berupa endapan putih. Kemudian kation Ag+ akan bereaksi dengan CrO42- akan membentuk perak kromat atau Ag2CrO4 yang berwarna merah keruh. Selanjutnya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam titrasi MOR. Yang pertama, pH harus dalam rentang 6-8. Hal tersebut harus dilakukan karena jika berlangsung dalam suasana asam, maka konsentrasi ion CrO42- akan berkurang. Kemudian, menghindari suasana basa kuat. Jika titrasi dilakukan dalam suasana basa kuat, maka akan timbul suatu endapan peroksida. Kemudian, pengocokan harus dilakukan dengan kuat. Dikarenakan agar Ag+ tidak teroksidasi menjadi AgO, yang akan menyebabkan titik akhir titrasi menjadi sulit tercapai. Baik, selanjutnya. Dan berikut ini terdapat video penentuan garam NaCl pada sampel margarin dengan menggunakan titrasi MOR. Silakan disaksikan.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya mengenai perbandingan penentuan natrium klorida dengan metode lain. Yang pertama yaitu dengan titrasi Volhard. Metode ini dapat dipergunakan untuk titrasi langsung perak dengan larutan standar tiosianat atau untuk titrasi tidak langsung dari ion-ion klorida, bromida, dan iodida. Kemudian terdapat titrasi lainnya, yaitu dengan titrasi potensiometri. Metode penentuan garam dengan sampel dititrasi dengan larutan perak nitrat dengan konsentrasi 0,01 normal menggunakan titrator otomatis 848 Titrino plus yang dilengkapi dengan elektroda Ag, titroda dari metroohm dan buret dengan berukuran 20 ml. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu mengenai titrasi potensiometri. Metode potensiometri adalah metode analisis kimia yang didasarkan kepada hubungan antara konsentrasi zat dengan potensial listrik larutan. Dan berikut ini terdapat gambar dari perangkat titrasi otomatis potensiometri. Adapun bagian-bagiannya yaitu terdapat buret, kemudian layar. Layar ini berguna untuk menunjukkan hasil kurva titrasi dari hasil analisis dengan sumbu Y berupa potensial dan sumbu X berupa volume titrannya. Kemudian terdapat titrator, autosampler, gelas kimia titrasi, dan elektroda. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pemilihan elektroda tergantung pada karakter dan sifat ion yang akan dianalisis dalam titrasi. Umumnya, elektroda yang digunakan berupa elektroda perak atau Ag ataupun merkuri orde pertama untuk melacak ion yang terkandung dalam sampel. Pengukuran klorida dengan menggunakan elektroda perak diketahui dapat mengalami interferensi oleh halogen dan anion lainnya. Karena terdapat sekelompok anion yang sensitif terhadap elektroda perak atau Ag, sehingga interferensi dapat terjadi oleh halogen dan anion lainnya berupa fluorida, bromida, dan iodida. Dengan menggunakan perangkat titrator otomatis memungkinkan penentuan yang sangat akurat dan dapat direproduksi dari ion klorida dari dalam berbagai sampel. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya galat yang disebabkan adanya kesalahan dalam penentuan titik akhir titrasi. Untuk sampel-sampel tertentu seperti tepung atau bahan pangan dengan lemak tinggi seperti kue, kacang tanah, dan granola, titrasi dengan metode potensiometri tidak dapat dilakukan secara langsung pada homogenat tersebut karena respon elektroda yang lambat dapat menghalangi plotting dari kurva titrasi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, homogenat dapat disentrifugasi pada suhu dingin yaitu suhu 10 derajat Celcius yang mengakibatkan terjadinya pemisahan lemak dan sebagian besar pati yang mungkin akan menyulitkan dalam penentuan ion klorida dengan titrasi potensiometri. Kemudian keuntungan penerapan titrasi potensiometri adalah selain diperoleh aspek kuantitatif juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh aspek kualitatif. Dapat juga diterapkan untuk zat kimia yang bersifat asam atau basa yang sangat lemah tanpa harus menggunakan indikator visual seperti pada titrasi konvensional. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Yosi. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih buat Aji atas penjelasannya. Di sini saya akan mencoba buat menjelaskan mengenai metode Volhard. Metode Volhard didasari oleh pengendapan dari perak tiosianat dalam larutan asam nitrit dengan ion besi 3 dipergunakan untuk mendeteksi kelebihan ion tiosianat. Di sini indikator yang digunakan oleh metode Volhard adalah indikator ion besi 3 dan titran yang digunakan pada metode Volhard ada 2. Yang pertama untuk titrasi langsung yaitu menggunakan larutan tiosianat dan untuk titrasi tidak langsung menggunakan larutan AgNO3. Tujuan dari metode Volhard ini untuk titrasi langsung itu menentukan ion Ag+ secara langsung dan untuk titrasi tidak langsung itu menentukan anion seperti Cl-, Br-, dan I-. Next. Di sini saya akan mencoba menjelaskan reaksi yang terjadi pada titrasi langsung. Yang pertama, perak atau analat ditambahkan dengan larutan tiosianat berlebih akan menghasilkan endapan perak tiosianat putih dan tiosianat sisa. Kemudian tiosianat sisa ditambahkan dengan besi 3 akan menghasilkan besi tiosianat 3-. Kemudian untuk reaksi yang terjadi pada titrasi tidak langsung, ada yang pertama perak plus ditambah dengan X. X ini adalah merupakan sampel, akan membentuk AgX, endapan AgX dan Ag+. Lalu Ag+ ditambahkan dengan larutan standar tiosianat akan menghasilkan endapan perak tiosianat dan tiosianat sisa. Lalu tiosianat sisa ini bereaksi dengan Peri 3 atau besi 3+ akan menghasilkan besi tiosianat 3-. Next. Untuk kelebihan dari metode Volhard ini banyak digunakan untuk reaksi Ag+ dan Cl- karena kelarutan endapannya kecil. Kemudian untuk kekurangannya dapat terjadi kesalahan titrasi klorida jika endapan AgCl bereaksi lanjut dengan tiosianat. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Divi. Baik, terima kasih atas pemaparan hasil dan pembahasan. Selanjutnya adalah pemaparan kesimpulan. Berdasarkan perbandingan ketiga metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa metode potensiometri paling baik dalam menentukan kadar mineral natrium klorida, dikarenakan dapat meminimalisir galat. Namun di samping itu, salah satu kekurangannya adalah memerlukan biaya yang cukup mahal untuk menggunakan alat instrumentasi tersebut. Sedangkan untuk metode titrasi Mohr dan Volhard, kemungkinan terjadi galat yang cukup besar karena kedua metode ini dilakukan secara manual, sehingga adanya kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan analis dalam penentuan titik akhir titrasi. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dikarenakan kami dalam masa pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.